Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, rekan-rekan Nasihatul Aisyah dimanapun berada dan juga khususnya yang berada di Masjid Al-Arqam bersama krunya. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Karena atas limpahan rahman dan rahimnya pada pagi hari ini kita bisa silaturahim. Yang semoga juga thalabul ilmi dan tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Dan alhamdulillah seperti yang kita dapatkan bahwa pada pagi hari ini kita akan membahas atau menyampaikan tentang refleksi Muharram dan kemerdekaan. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa ketika bulan Agustus ini kita mempunyai satu momen yang sebetulnya sangat erat kaitannya. Hari kemerdekaan kita peringati tanggal 17 Agustus dan kemudian 1 Muharram atau tahun baru Hijriah. Itu juga di bulan Agustus. Dan itu semuanya mempunyai satu keterkaitan yang sangat-sangat erat. Karena yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini juga tentang kemenangan, tentang kesuksesan, dan tingginya derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dari surat At-Taubah ayatnya 20. Di dalam mukadimah kami sudah membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yang terjemahannya kurang lebih, dan mereka orang yang beriman, orang yang hijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, baik dengan diri mereka atau dengan harta mereka, maka sungguh mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi dan kemenangan. Ini surat At-Taubah tentu saja sangat erat kaitannya dengan kemerdekaan. Kenapa? Karena hari kemerdekaan adalah hari kemenangan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah itu, syarat untuk mendapatkan derajat yang tinggi, kita lihat terjemahannya ya. A'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Akan mendapatkan derajat yang tinggi dan merekalah orang-orang yang menang. Sehingga mari kita lihat satu persatunya. Siapa mereka orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi dan kemenangan itu? Allah berfirman, yaitu orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah mereka yang berhijrah, dan yang ketiga adalah mereka yang berjihad. Jadi supaya derajat kita itu tinggi, derajat kita itu terhormat, baik di hadapan Allah maupun di mata manusia, dan kita diberi kemenangan, maka 3 syaratnya. Yang pertama, iman adalah keyakinan.
Yang kedua, hijrah itu proses. Dan yang ketiga, jihad itu adalah kesungguhan. Siapapun orangnya, baik secara organisasi, secara pribadi, bahkan mungkin secara institusi negara, kalau dia atau mereka ingin supaya derajatnya tinggi, mereka ingin supaya mendapatkan kemenangan secara pribadi ataupun institusi ataupun kita sebagai organisasi, kami tandaskan, kami sampaikan dari firman Allah. Syaratnya iman, harus yakin. Hijrah harus berproses. Dan jihad dalam keyakinan dan proses itu harus ada kesungguhan. Maka mari kita lihat satu persatunya. Yang pertama adalah iman. Iman menurut takrif para ulama, ada di situ Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Beliau memberikan batasan tentang iman. Al-imanu huwa i'tiqadun bil jinan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi yang namanya iman itu adalah keyakinan di dalam hati, kemudian diikrarkan, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka ketika seseorang itu mengaku bahwa dirinya beriman dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya, iman yang diakui, iman yang diterima, iman yang benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah hatinya harus yakin. I'tiqadun bil jinan. Setelah hati kita yakin, kemudian takrirun bil lisan. Kita ucapkan dengan lisan. Kemudian yang ketiga adalah amalun bil arkan. Kita buktikan dengan perbuatan. Jadi ibarat satu kursi yang berkaki 3, maka kursi itu supaya sempurna berdiri, supaya bisa bermanfaat bagi pemiliknya, supaya bisa digunakan untuk duduk, maka kursi itu harus terbangun atas 3 komponen yang kokoh dan kuat. Komponen hati meyakini, kemudian lisan mengikrarkan, dan perbuatan membuktikan. Ketika salah satu dari pilar itu atau dari kaki-kaki yang harus menancap itu ternyata patah ataupun kecelakaan, maka dia tidak bisa berdiri dengan kokoh. Dia kurang mampu untuk menopang pemiliknya. Dia tidak bermanfaat bagi orang yang beriman ketika imannya itu kurang salah satu dari ketiganya. Nah, ini nanti mungkin yang akan terperangkap pada yang disebut dengan kemunafikan. Sehingga kalau kita lihat 3 komponen iman, maka di dalam Al-Quran pun Allah menyampaikan tentang kriteria keimanan seseorang. Jadi ada yang pertama, iman baru hanya sekedar mengaku. Baru hanya sekedar lisan. Lisannya saja yang kemudian mengatakan bahwa dirinya beriman. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang awal-awal itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan di antara manusia ada yang mengatakan bahwa dirinya beriman. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tapi keimanan mereka, pengakuan mereka, ikrar mereka dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat berikutnya, wa ma hum bimu'minin.
Dan mereka itu belum atau bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keimanannya itu baru sekedar pengakuan. Yaqulu itu artinya mengucapkan, mengikrarkan. Walam yadkhulil iman fi qulubihim. Dan belum iman itu masuk ke dalam diri mereka. Ini keimanan yang pertama. Atau keimanan yang paling rendah ini. Baru sekedar pengakuan. Nah, Allah menyampaikan di dalam surah ayat berikutnya, ayat yang ke-8, ke-89 ya. Ini ayat surat Al-Baqarah ayat 8 dan ayat 9. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka berbohong kepada Allah dan berbohong kepada orang-orang yang beriman. Tapi ketahuilah bahwa ketika mereka berbohong, tidaklah mereka berbohong kecuali kepada mereka sendiri. Jamaah rahimakumullah, dimanapun berada. Jadi kalau kita berbohong, menurut Al-Baqarah ayat 9 ini, tidak lain dan tidak bukan kebohongan itu sesungguhnya kembali kepada diri kita. Kebohongan itu sesungguhnya adalah kita yang dibohongi. Nah, maka jangan sampai naudzubillah kita membiasakan satu kebohongan. Kenapa? Karena tanpa sadar kebohongan itu pada hakikatnya membohongi diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, kalau itu tadi iman yang pertama, iman yang paling rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah iman yang sudah baik, iman yang sudah benar, iman yang sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Anfal ayatnya 2 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun walladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nanti bisa dicek surat Al-Anfal 2 sampai 4. Jadi mereka orang-orang yang beriman itu adalah ketika satu disebut nama Allah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah bergetar. Ketika disebut nama Allah hatinya bergerak. Hatinya deredek. Mak kranyas, mak gerajas. Nah, itu iman yang orang iman yang benar, ciri-ciri pertama. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Dan ketika dibaca ayat-ayat Allah, ketika dia tadabur, baik tadabur Quran maupun tadabur alam, maka semakin bertambah keimanannya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya antara siang dan malam itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau berpikir atau orang-orang yang berakal. Kalau tidak punya akal, tidak mau memikirkan, tidak mau mentadabur, maka keagungan Allah tidak bisa dia lihat di dalam alam sekitar ataupun di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini ciri yang kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhannya
mereka semuanya itu bertawakal. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim 'alallah. Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya tawakal. Tapi tawakal yang kita pahami, tawakal yang sesuai dengan syariat agama Allah dan Rasul-Nya, tentu saja bukan tawakal yang pasrah bongkokan tanpa ikhtiar. Tawakal yang kita pahami adalah memaksimalkan ikhtiar, kemudian berserah diri bahwa Allah lah yang menentukan segala sesuatunya. Jadi kita tawakal, kita ikhtiar. Kenapa? Karena manusia itu kan akan dinilai dari ikhtiarnya. Itu yang pertama. Dan dua, manusia itu akan diberi pahala oleh Allah dari sebesar ikhtiarnya. Biqadri ma ta'tani tanalu ma tatamanna. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Maka jamaah rahimakumullah, ini tawakal yang sesuai dengan syariat. Umar bin Khattab pernah mengajarkan bagaimana tawakal yang sesungguhnya, yang benar kepada seorang sahabat. Yang ketika itu sahabat datang ke masjid, kemudian mengendarai kendaraan untanya. Kemudian ketika sahabat itu masuk ke dalam masjid, untanya dibiarkan begitu saja tanpa ditambatkan, tanpa ikhtiar untuk diparkirkan di parkiran yang baik. Maka kemudian Umar bertanya, kenapa kau tinggalkan untamu di halaman begitu saja? Apa kata dia? Dia mengatakan, saya berserah diri kepada Allah. Saya tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar kemudian mengajarkan, tambatkan dulu untamu, baru kemudian bertawakal. Sekarang kadang-kadang, apalagi sekarang sedang musimnya pandemi COVID-19. Manusia itu ya ada berbagai kriteria ya. Ada yang tidak percaya sama sekali sehingga cuek bebek, tawakal pasrah bongkokan kepada Allah, tidak melakukan ikhtiar dengan prokes kesehatan atau prokes 5M. Ada yang minggring-minggring antara iya dan tidak. Ini setengah-setengah. Ada yang totalitas, begitu totalnya dalam berikhtiar, kemudian tentu saja ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, ini tentang tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian yang keempat, walladzina alladzina yuqimunas shalah, dan mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dengan harta yang diberikan oleh Allah mereka menafkahkannya. Yuqimunas shalah. Allah menyampaikan alladzi yuqimunas shalah, dan mereka-mereka orang yang mendirikan sholat. Artinya mendirikan adalah kita melaksanakannya penuh dengan kesadaran. Seseorang bisa berdiri dengan baik dan tegak ketika dia membangun kesadaran dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika kita upacara umpamanya ya, mengikuti peringatan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, kita harus berdiri tegak. Tapi begitu ketika kita berdiri kemudian ngantuk, atau kita ngalamun, atau kemudian apalagi kita tidur, pasti kita akan kejelungup, kita akan jatuh. Ya. Artinya apa? Bahwa orang yang mendirikan sholat itu harus penuh dengan kesadaran. Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita
mau melaksanakan atau mendirikan sholat, itu yang diajarkan oleh Rasulullah itu kan sudah mulai kita persiapkan dari berwudu. Jadi berwudu itu dalam rangka untuk di samping membersihkan supaya diri kita suci lahir dan batin, itu juga supaya organ tubuh kita ini bisa mengikuti sholat dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah wudu kita kemudian berdoa ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu artinya kita minta kepada Allah supaya dijadikan menjadi orang yang suci secara lahiriah dan orang yang suci secara batiniah dengan tobat. Jadi suci lahir, suci batin. Suci lahir dengan berwudu, suci batin dengan bertobat, dan termasuk sholat itu juga termasuk dalam rangka pertaubatan. Jamaah rahimakumullah, ini tentang sholat. Maka ketika kita sholat harus kita bangun kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang kadang-kadang yang namanya minta maaf, godaan setan, godaan iblis, ketika sholat mendengar azan, setan lari tunggang langgang. Begitu azan selesai, setan datang lagi kepada orang-orang yang mau sholat. Dan itu tidak pernah ada kata menyerah bagi mereka-mereka, para setan-setan ini. Jadi bukan berarti mungkin godaan pertama, ujian pertama adalah meninggalkan sholat. Insya Allah di Nasihatul Aisyah ini kalau digoda setan untuk meninggalkan sholat sudah tidak mampu setan ini. Artinya kita sudah tidak mempan lagi. Kita tetap sholat meskipun setan menggoda. Tapi godaan yang pertama lolos, artinya kita sukses, bukan berarti setan kemudian tidak datang lagi. Godaan yang kedua, menunda-nunda waktu sholat. Sudahlah, sholat itu kan yang penting di waktunya. Yang penting kan melaksanakan. Ini mau melaksanakan saja sudah untung, alhamdulillah. Kalau kita umpamanya tidak sukses lagi dengan godaan yang kedua, bukan berarti setan lari. Dia menggunakan jurus yang ketiga. Umpamanya ketika kita sholat, banyak berpikir tentang hal-hal di luar sholat. Itu godaan setan dari awal sampai akhir takkan pernah berhenti. Maka mungkin bisa kita rasakan ya. Bukan hanya jamaah saja atau bukan hanya mbak-mbak saja yang merasakan. Saya sendiri juga kadang-kadang merasakan itu. Bagaimana ketika sholat awal khusyuk, umpamanya khusyuk ini. Belum kalau tidak khusyuk. Umpamanya khusyuk takbir Allahu Akbar, khusyuk. Nanti mungkin ketika mulai masuk pada doa iftitah, mulai ngalor ngidul, ngetan ngulon. Ketika mulai Al-Fatihah, sudah. Lisan kita membaca Al-Fatihah, tapi pikiran kita di luar sholat. Lisan kita membaca Al-Fatihah, tetapi batin kita di luar sholat. Itu godaan-godaan setan. Dan ketika kita merasakan itu, harus segera kembali. Jangan kemudian ngelantur, terus kita ikuti. Oh iya, ini Ahad, hari Ahad. Nanti ada pengajian Karina, ya Mbak Wilda ya. Pengajian Karina umpamanya ya. Melalui Zoom. Oh iya, nanti siapa yang ngasih materi? Umpamanya Ustadz. Oh kira-kira apa materinya? Ini persiapannya bagaimana? Mbak Wilda sudah siap atau belum? Sama Mbak siapa ini Mbak Wilda? Mbak Agustin. Oh iya, ini kebetulan bulan Agustus ya, jadi MC-nya Mbak Agustin ini biar sesuai ya Mas Soleham ya. Iya, biar sesuai maka pas. Jadi lahirnya tanggal berapa Mbak Agustin?
17 ya Mbak? Oh, betul. Oh, udah. Saya kira tanggal 17 jadi selalu diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, ketika kita sholat kembali ya, apalagi menjadi panitia pelaksana pengajian Karina. Wah, itu sudah tadi sholat subuh itu sudah berpikir. Nanti siapa yang operatornya, Mas Soleham bisa apa tidak. Jangan-jangan sibuk. Pokoknya selalu berpikir. Itu di luar di dalam sholat. Maka jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam al hadis, hum yusalluna walam yusallun. Pada hakikatnya mereka melaksanakan sholat, tetapi mereka belum sholat. Kenapa? Karena pikiran-pikirannya, batinnya, keinginannya masih di luar sholat. Dan itu akibat dari apa yang dihembuskan oleh setan. Jadi kalau setan itu ketika kita mulai takbir Allahu Akbar, setan itu kemudian menghembuskan dalam pendengaran kita, udkur kaza, udkur kaza, udkur kaza. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Jadi jamaah rahimakumullah, kita semuanya ketika sedang sholat, kemudian ingat sesuatu di luar bacaan-bacaan sholat, di luar terjemah-terjemahan yang kita baca, di luar tadabur yang kita baca, maka bisa dipastikan kita sedang mengikuti bisikan-bisikan setan. Nah, ini yang keempat ya. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka orang-orang yang dengan rizki yang diberikan oleh Allah, mereka menafkahkan. Keterangan Allah bagaimana di dalam surat Al-Anfal ayat yang keempat. Ulaika humul mu'minun haqqo. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan benar. Mu'minuna haqqo. Mari kita bandingkan dengan yang pertama tadi ya, surat Al-Baqarah. Wa ma hum bimu'minin. Mereka belumlah beriman. Kenapa? Karena mereka hanya berbohong, berdusta kepada Allah dan kepada orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Yang kedua, itu sudah diakui, sudah benar. Allah pun kemudian menyampaikan, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan benar. Nah, siapa mereka orang yang beriman dengan benar? Tadi kami sampaikan, perlu digarisbawahi, kita ini sudah termasuk 5 kriteria ini atau belum? Yang pertama bergetar, yang kedua bertambah, yang ketiga bertawakal, yang keempat mendirikan sholat dengan sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya, dan yang kelima menafkahkan harta yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mari kita introspeksi. Maka ketika bulan Muharram ini mari kita bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitunglah diri kalian sebelum nanti diperhitungkan. Lihatlah diri kita nanti sebelum nanti kita diperlihatkan. Wah, kalau kita sudah dihitung di hadapan malaikat, di alam mahsyar yaumul mizan, wah kita sudah tidak mampu lagi untuk memperbaiki, tidak mampu lagi untuk meningkatkan, yang salah kita benarkan, yang kurang kita lengkapi, sudah nggak bisa. Maka inilah hari yang sebaik-baiknya untuk kita bermuhasabah. Kemudian yang ketiga adalah keimanan yang sudah baik, sempurna, disamakan dengan para nabi. Di dalam sholat kita setiap hari membaca surat Al-Fatihah.
Karena Rasulullah menyampaikan di dalam al-hadis, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu merupakan salah satu rukun dalam sholat kita. Lah kemudian salah satu ayat di dalam Al-Fatihah itu, ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Sirotol ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Nah, ini artinya bahwa kita setiap hari, setiap saat di dalam sholat-sholat kita sebanyak 17 rakaat, belum lagi ditambah sholat-sholat sunnah nafilah, belum lagi ditambah sholat tahajud, sholat duha, Masya Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Apa itu jalan lurus? Jalan orang-orang yang tidak dimurkai oleh Allah dan tidak pula tersesat. Lah siapa mereka orang-orang yang dimurkai? Jadi Al-Fatihah itu ada yang dimurkai dan yang tersesat. Maka para ahli tafsir, jumhurul ulama kemudian menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan al-maghdub itu adalah beragama, berilmu, punya ilmunya tetapi tidak diamalkan. Jadi orangnya pinter, orangnya hebat, tetapi tidak mengamalkan apa yang dimilikinya. Belajar agama tapi tidak diamalkan. Punya ilmu agama tetapi jauh dari pengamalannya. Itu al-maghdub. Maka ayat yang lain terhadap orang yang seperti ini, kaburomatan indallahi antakulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka-mereka yang mengucapkan, yang mengajarkan, tetapi mereka tidak mengamalkan. Artinya apa? Ilmunya banyak, ilmunya mumpuni, tapi amaliyahnya jauh dari ilmunya. Ini al-maghdub. Sementara yang kedua, al-dhal, yang kita minta kepada Allah supaya dijauhkan dari mereka-mereka, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Siapa mereka al-dhal? Orang yang dhalin itu adalah mereka-mereka yang beragama, melakukan sesuatu, melaksanakan sesuatu tetapi tanpa ilmu. Ini juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang pertama berilmu tanpa amal, kalau yang kedua beramal tanpa ilmu. Maka kita dalam merefleksikan hikmah kemerdekaan dan bulan Muharram ini ya harus terhindar dari dua-duanya. Ketika kita berilmu, maka mari kita amalkan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam al-hadis, man amila bima alima, zadahullahu ilman malam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka ketahuilah Allah akan semakin menambah ilmu yang belum dia ketahui. Nah ini diterjemahkan oleh siapa ini? Diterjemahkan oleh kita atau oleh orang-orang barat itu ya dengan bahasa Inggris. The experience is the best teacher katanya. Jadi percobaan itu adalah guru yang terbaik. Maka kalau kita punya ilmu meskipun sedikit amalkan.
nanti akan bertambah ilmu yang belum kita ketahui. Setelah Allah menambah ilmu yang tadinya belum kita ketahui dan kita amalkan, Allah akan menambah lagi ilmu yang belum dia ketahui. Jadi jamaah rahimakumullah, kita mempunyai semangat bahwa menambah ilmu adalah dengan mengamalkan ilmu. Ini iman yang sempurna. Dan ditambah lagi, selain surat Al-Fatihah ya, iman yang sempurna, itu juga ada di dalam surat An-Nisa ayatnya 68-69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala hadainahum siratam mustaqima wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sungguh akan kami beri petunjuk kepada mereka jalan yang lurus. An-Nisa 68. Wala hadainahum siratam mustaqima. Siapa orang-orang yang akan diberi jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa 69. Wa may yuti'illah. Barang siapa yang taat kepada Allah war Rasul dan taat kepada Rasulullah, maka apa balasan atau janji Allah kepada mereka? Faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin. Orang yang taat Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama 4 orang yang disebut di dalam An-Nisa 69. Siapa mereka-mereka yang disebut oleh Allah? Para nabi, siddiq, suhada, dan orang-orang solih. Apa keterangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Jadi mereka-mereka orang yang taat Allah akan bersama dengan yang disebut oleh Allah para nabi, suhada, siddiq, dan orang-orang solih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan sungguh bersama dengan mereka-mereka itu adalah kebersamaan yang baik, kebersamaan yang hebat. Jamaah rahimakumullah, kami tandaskan garis bawahi ya, bahwa iman di dalam Al-Quran ternyata ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan baru sekedar pengakuan. Ngaku wong iman. Tapi pengakuan mereka kemudian dibantah oleh Allah. Kenapa? Pengakuan mereka baru sekedar lisan. Baru sekedar ikrar, pembicaraan. Belum diwujudkan dalam perbuatan yang nyata. Kemudian yang kedua, iman yang sudah benar. Siapa yang masuk dalam kategori iman yang sudah benar? 5 indikatornya. Yang pertama, bergetar hatinya, bertambah imannya, tawakal hanya kepada Allah, mendirikan sholat, dan menafkahkan rizki yang diberi oleh Allah. Ini iman yang sudah benar. Nah, yang ketiga, yang paling tinggi itu adalah ketika keimanan kita sudah disamakan dengan para nabi. Wa hasuna, bukan. Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Bersama para siapa? Para nabi, siddiq, suhada, dan orang-orang solih. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sungguh kebersamaan dengan beliau-beliau, dengan mereka-mereka, itu adalah kebersamaan yang hebat. Nah, ini iman, ya. Jadi kita kriteria yang mana ini? Baru sekedar ngaku atau sudah benar atau sudah disamakan. Nah, ini proses yang kedua nih. Mari kita kembali kepada surat At-Taubah ayat 20.
untuk mendapatkan kemenangan dan kesuksesan ada 3 kriteria. Yang pertama iman, yang kedua ini hijrah. Iman sudah kita bahas di depan tadi. Mari kita lihat hijrah. Kaitannya dengan 1 Muharram atau bulan Muharram ini adalah bulan untuk memperingati tahun baru hijrah atau tahun baru Islam. Di mana di sana nanti juga ada tahun baru Masehi, tahun baru Hijriyah, dan tahun baru Saka umpamanya, dan tahun baru yang lainnya. Hijrah, kalau kita lihat sejarah itu adalah diawali dengan pindahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah. Tetapi ketika Rasulullah hijrah, kemudian beliau sudah berada di kota Madinah, maka kemudian Rasulullah menyampaikan dalam satu hadis, la hijrota ba'da amin hadza. Tidak ada lagi hijrah setelah tahun ini. Artinya apa jamaah rahimakumullah? Setelah Rasulullah pindah dari kota Makkah menuju kota Madinah, maka kemudian Rasulullah setelah itu tidak pindah lagi. Kalau di dalam sejarah, di dalam tarikh kita ketahui, kita baca bersama, dengar bersama bahwa Rasulullah hijrah yang pertama karena mengikuti perintah Allah. Yang kedua, karena banyak intimidasi dari para musuh-musuhnya, orang-orang kafir. Sampai pada tingkat ingin dibunuh. Maka kemudian Rasulullah hijrah, pindah ke kota Madinah. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah beberapa saat Rasulullah hijrah, kemudian ketika Amul Fathi, kota Makkah sudah mendukung Rasulullah. Kota Makkah sudah di belakang barisan Rasulullah. Tidak ada lagi umpamanya orang-orang yang memusuhi Rasulullah karena Rasulullah sudah dicintai, sudah didukung. Pertanyaannya, apakah Rasulullah kemudian pindah lagi ke kota Makkah? Tidak. Rasulullah ketika kemudian hijrah, beliau selamanya berada di kota Madinah sampai akhir hayat beliau. Dan datang ke kota Makkah adalah hanya untuk melaksanakan perintah, yaitu ibadah haji. Ini penting untuk kita jadikan semangat berhijrah. Kenapa? Karena yang pertama, hijrah secara tempat itu sudah tidak ada setelah Rasulullah hijrah. Jadi umpamanya mbak-mbak ini ya ingin meningkatkan iman dan takwa, Mas Soleham ingin menjadi ahli jamaah, umpamanya saya mau pindah bikin rumah di samping Masjid Al-Arqam. Tidak usah. Tidak usah untuk meningkatkan iman takwa, untuk menjadi ahli jamaah, pindah dari Sudagaran ke samping Al-Arqam itu tidak usah. Kenapa? Karena untuk menjadi ahli jamaah, yang penting itu adalah berubah, bukan pindah. Nah, maka yang dimaksud dengan hijrah proses yang tetap harus kita lakukan sampai hari kemudian itu bukan pindah tetapi berubah. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada hijrah. Jadi hijrah yang kita lakukan, hijrah yang kita laksanakan sepeninggalan Rasulullah atau setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah itu adalah perubahan dan kesungguhan. Maka Rasulullah kan menyampaikan la hijrata ba'da amin hadza. Tidak ada lagi pindah setelah tahun ini. Walakinnal jihad wan niyat. Yang ada, yang tersisa sekarang itu adalah jihad
kesungguhan, dan niatan. Nah, jihad dan kesungguhan bisa kita pahami itu adalah perubahan. Maka para ulama kemudian memberi satu batasan bahwa yang namanya hijrah itu kan al-muhajir huwa man hajara manahahullahu anhu. Seorang yang hijrah itu adalah seseorang yang meninggalkan, seseorang yang berubah dari yang dilarang oleh Allah kepada yang diperintah. Dari yang syirik, musyrik kepada tauhid. Itu perubahan. Dari yang tidak sunnah kepada yang sunnah. Dari yang tidak ibadah kepada menjadikan segala aktivitas kita menjadi ibadah. Itu arti hijrah sesungguhnya. Maka jamaah rahimakumullah, kita di dalam Al-Quran juga disebutkan, Inni muhajirun ila Rabbi. Sungguh aku adalah sedang berhijrah, pindah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita kaitkan atau kembali kepada Al-Quran, Inni muhajirun ila Rabbi. Inni muhajirun ila Rabbi. Ini bisa dimaknai dua hal. Inni muhajirun ila Rabbi, saya sesungguhnya sedang pindah menuju Tuhanku. Setiap manusia pasti akan mati. Setiap manusia pasti sedang menuju kepada Tuhannya. Bukankah ketika kita mendengar seseorang meninggal dunia, kita pasti akan diawali berita lelayu itu dengan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami hanya milik Allah dan sesungguhnya kami hanya kembali kepada Allah. Jadi ini muhajirun ila Rabbi itu artinya apa? Sedang menuju kepada Tuhanku. Itu yang pertama secara fisik. Maka yang kedua, jangan hanya fisikal saja yang kemudian kembali kepada Allah. Jangan hanya jasad dia saja yang suatu saat pasti kita akan mati. Apa yang harus kita lakukan? Rohaniyah kita juga segera kembali kepada Allah. Bagaimana mengembalikan ruh kita kepada Allah, jiwa kita kepada Allah? Jadikan segala aktivitas kita hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Jadi mari kita pahami ya, sebelum melangkah pada babak berikutnya. Jadi kita pahami bahwa iman itu harus kita proses, harus kita ikhtiari dengan hijrah. Nah, hijrah itu bukan hanya bermakna pindah, karena hijrahnya Rasulullah sudah selesai, pindahnya Rasulullah sudah selesai. Maka di dalam Al-Quran kita harus diperintahkan untuk selalu hijrah. Maka kemudian apa? Hijrah kita maknai dengan berubah. Lah apa perubahannya? Atau sebelum itu kita sampaikan ini. Jadi hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus memenuhi dua rukun. Rukun hijrah. Supaya hijrah itu benar-benar hijrah. Atau rukun berubah. Supaya perubahan kita benar-benar berubah. Maka kalau rukun hijrah itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah, itu paling tidak ada dua rukun yang harus ada. Yang pertama, ada tujuannya. Jadi tujuannya itu jelas. Maka kalau kita ingin hijrah, kita ingin berubah, ij'al laka hadafan. Tentukan target tujuan.
Dan bagi kita sebagai orang yang beriman, tidak ada lain tujuan yang baik, yang benar, yang disyariatkan, yang dituntunkan, kecuali tujuan itu hanya untuk Allah dan Rasul-Nya. Jadi tujuannya jelas. Ketika kita ingin berubah, maka tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ketika tujuan kita bukan Allah, ketika tujuan kita selain Allah, maka bisa dipastikan kita mungkin berhenti di tengah jalan, atau kita mungkin tidak sampai tujuan, ngalor ngidul, ngitan ngulon, munggah medun. Sama Rasulullah itu ketika hijrah juga mencanangkan tujuan. Loh, apa buktinya? Rasulullah berangkat ke kota Madinah belakangan, menyusul bersama Abu Bakar. Para sahabat berangkat duluan. Para sahabat pasti bertanya, ya Rasulullah, kita mau hijrah kemana? Kita pasti yakin Rasulullah akan mencanangkan, pergilah kalian ke kota Madinah. Tidak mungkin Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat kemudian menjawab, pergilah kalian kemana suka. Ada angin barat, ikut ke barat. Ya Mas Solehamnya, ada angin timur, ikut ke timur. Itu bukan hijrah namanya. Itu ngalor ngidul, ngitan ngulon. Munggah medun, ya, kelayaban, keluyuran. Orang yang ingin sukses, orang yang ingin tinggi derajatnya, orang yang ingin benar-benar berubah, canangkan satu tujuan, dan tujuan kita tidak lain, tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rukun yang kedua. Rukun yang kedua itu setelah tujuannya jelas, maka yang kedua adalah ada yang ditinggal. Rasulullah menuju kota Madinah, meninggalkan kota Makkah. Maka kalau kita ingin benar-benar berubah, tujuannya Allah, yang selain Allah kita tinggal. Maka Rasulullah meninggalkan kota Makkah. Dan ketika meninggalkan kota Makkah, beliau tidak kembali lagi ke kota Makkah. Kalau tidak ada yang ditinggal, itu bukan hijrah. Kalau tidak ada yang ditinggal, itu bukan pindah, bukan berubah. Petualang, umpamanya tujuannya jelas, kota Jakarta. Tapi kita masih duduk di kursi, masih di depan teras rumah kita. Itu bukan pindah, tetapi ngelamun, berhayal. Tujuannya ke Jakarta. Tapi masih saja duduk, nyaman, enak, ngopi. Itu ngelamun, berhayal. Namanya suatu saat ya, Mbak Agustin namanya sedang tidur tengah malam mendengar kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Wah, nengok kanan, wah suamiku kok tahu dia ya. Akhirnya digugah ya loh, mas bangun mas, bungu. Oh, apa tadi? Aku ngimpi ning Mekah kok dibangun kan? Iya enggak? Jadi tujuannya jelas, kota Makkah, kota Madinah. Tapi selimut tetap kita selimutkan, ya enggak? Bantal tetap kita tiduri. Terus kasur juga kita tetap di sana, di atasnya. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa orang yang tidak meninggalkan sesuatu meskipun sudah jelas tujuannya, itu adalah hanya pemimpi-pemimpi saja. Maka para akhwat-akhwat itu kan kadang-kadang ada satu istilah hijrah gitu ya Mbak Wilda ya. Yang tadinya tidak berhijab, kemudian berhijab. Alhamdulillah aku sudah hijrah. Yang tadinya hijabnya umpamanya hanya sekedar diselawerke, terus rambutnya dikeluarkan sedikit itu ya. Sekarang sudah rapet itu ya, tidak ada yang kelihatan rambutnya. Kemudian aku sudah berhijrah. Kemudian kalau yang tadinya berhijab saja mungkin ada beberapa yang pakai niqab yang namanya ya. Meskipun itu sunnah,
kemudian pakai niqab. Aku sekarang sudah berhijrah. Iya. Kita kasih apresiasi yang setinggi-tingginya bagi mereka-mereka yang berhijrah dalam arti berubah. Tapi kalau kemudian kadang-kadang syar'i tujuannya jelas Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu saat nanti seksi lagi. Itu berarti belum berubah itu. Kalau sudah syar'i ya sudah, tinggalkan yang seksi-seksi. Kalau suatu saat syar'i, suatu saat pengen umpamanya yang seperti itu, naudzubillahi min dzalik ya. Nah, para artis juga kadang-kadang kita lihat ada dua kubu yang kadang-kadang berbeda juga. Ada para artis yang baik-baik, hijrahnya istiqomah, menuju hanya kepada Allah, meninggalkan selain Allah. Nah, ini ada juga yang sebaliknya. Yang tadinya sudah baik, berhijab, karena godaan, karena perjodohan, karena pernikahan, mengikuti suaminya, akhirnya kemudian ya seperti itu, naudzubillahi min dzalik. Maka jamaah rahimakumullah, kita baca surat Al-Baqarah 257 ini. Jadi kriteria orang yang hijrah atau orang yang berubah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur iladh-dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang terjemahannya kurang lebih Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pembimbing, Allah adalah pelindung, Allah adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman yang menjadikan Allah sebagai petunjuk, sebagai pembimbing, sebagai pelindung, sebagai bahasa kerennya lifestyle gitu ya. Maka Allah pasti akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju terang benderang. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi kalau kita ingin hijrah, kita ingin berubah, maka kita harus menjadikan Allah sebagai pemimpin. Menjadikan Allah sebagai pelindung. Hati-hati, ketika kita tidak menjadikan Allah sebagai pelindung, pemimpin, sikap hidup kita, lifestyle kita, maka ketahuilah seperti yang disampaikan di dalam ayat berikutnya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Dan ketahuilah, kalimat kafaru ini bisa diterjemahkan atau ditafsirkan banyak. Ya. Jadi bukan hanya untuk orang-orang kafir saja. Tetapi kita pun bisa bersikap seperti mereka, bisa berpola pikir seperti mereka, bisa berkeinginan seperti mereka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka orang yang tidak berkepemimpinankan Allah, orang yang tidak menjadikan Allah sebagai lifestyle kita, apa yang akan terjadi? Mereka pasti akan dibimbing oleh taghut. Taghut itu kalau menurut jumhurul ulama itu setan. Tapi bukan hanya setan atau macam-macam taghut ya. Macam-macam taghut itu kan bermacam-macam. Ada jabatan, ada keluarga, ada istri, anak-anak. Pokoknya kalau kita tidak menjadikan Allah itu sebagai pembimbing, pelindung, pemimpin, maka berarti selain Allah yang akan membimbing kita. Lah ketika selain Allah yang menjadi pembimbing kita, pelindung kita, maka apa yang terjadi? Mereka pasti akan mengeluarkan, menunjukkan dari jalan yang terang
menuju kegelapan. Jamaah rahimakumullah, Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pemimpin bagi orang yang beriman. Wali itu kan tunggal, satu. Wahid, waliyun wahidun, jadi satu. Nanti kalau menjadi dua, waliyani. Kalau menjadi banyak, aulia. Nah, di dalam ayat ini, Al-Baqarah 257 itu juga begitu. Kalau kita menjadikan Allah sebagai pemimpin berarti tunggal. Wahid, hanya satu. Wali. Dan itu janji Allah. Bagi mereka-mereka maka akan ditunjukkan jalan dari kegelapan menuju, dari kegelapan menuju ke terang benderang. Tapi kalau kita menjadikan selain Allah itu wali kan banyak. Jadi yang namanya selain Allah itu kan bermacam-macam. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut, dan mereka orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, auliyanya, pembimbingnya itu banyak. Wali-walinya itu banyak. Niki jamaah rahimakumullah, mari kita mulai sedikit demi sedikit berubah. Yang tadinya ria jadi ikhlas, itu perubahan. Yang tadinya ghairu syar'i, ya, kalau kata orang bajunya you can see my leg, my goal. Kamu bisa melihat kelekku dan dengkulku. Mari kita syar'i, itu artinya perubahan. Yang tadinya suluk kita, akhlak kita belum islami, mari kita rubah menjadi islami. Itu artinya hijrah dan perubahan. Jadi hijrah kita maknai sebagai perubahan. Kemudian yang ketiga dari surat At-Taubah ayat 20, amanu hajaru jahadu. Iman, hijrah, jihad. Dalam segala hal, dalam segala kesempatan, apapun yang kita lakukan, ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, itu harus kita jalankan dengan jihad, dengan kesungguhan. Karena makna jihad yang sesungguhnya itu adalah badlul quwwah, badlul wus'i wal quwwah linailis sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Mengerahkan segala daya dan upaya untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahagia di agama, di dunia, dan akhirat. Jadi untuk mendapatkan sesuatu kita harus bersungguh-sungguh. Rasulullah sendiri menyampaikan di dalam mengerjakan sunnah itu adalah dengan kesungguhan. Tidak hanya sekedar kalau ada waktu, tidak hanya sekedar kalau luang, tidak hanya sekedar kalau ada turahan, berinfak, beramal kalau ada turahan. Minta maaf, maka ketika di kota amal masjid hari Jumatan, itu kan rata-rata hanya 2000-an ya Mas Mbak Wilda. Iya, kenapa? Karena memang hanya ketika mau berangkat masjid, ngiling-ngiling palang rumah. Ini ada duit di bawah. Itu bukan jihad. Jadi jihad dengan harta itu adalah ketika kita mengerahkan segala daya dan upaya. Artinya ketika mau mengeluarkan uang dari dompet kita, dari tabungan kita, itu sampai kita mengeluarkan daya dan upaya. Pikirnya sampai panjang, mengeluarkannya sampai keringetan. Itu baru yang namanya jihad. Tapi meskipun keringetan tetap kita ambil. Kemudian kita masukkan ke kotak amal. Kalau kita ngambil uangnya untuk amal, kemudian yang kita ambil itu sambil merem, sambil lalu, sambil lewat saja, jangan buru-buru mengatakan. Begitu lewat kotak amal di masjid,
kita mengatakan saya mau berjihad dengan harta. Itu belum berjihad. Itu baru standar SNI ya. Standar SNI beramal itu kan 2000 ya. Masa sudah zaman kemerdekaan 17 Agustus, hari kemerdekaan kita 2021. Kok kita beramalnya masih zaman perjuangan. Masih pakai pedang ya. Nah, beramal dengan zaman perjuangan kan masih pakai pedang. Nah, kalau kita sudah merdeka, yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia adalah Soekarno Hatta. Maka kalau beramal ya gambarnya gambar sang proklamator. Iya, jangan gambar Sisingamangaraja raja zaman ketika perjuangan. Lah jamaah rahimakumullah, jadi jihad. Jihad itu bukan hanya dimaknai dengan berperang, mengangkat senjata, tapi jihad itu kita maknai adalah dengan mengerahkan segala daya dan upaya li i'la'i kalimatillah. Ada satu pesan itu ya dari kiai kami dulu di Gontor itu, bahwa bahu pikir nek perlu sak nyawane gitu. Nah, pertama saya ingat ini. Bondo bahu pikir nek perlu sak nyawane. Li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Itu namanya jihad. Kalau kita lihat itu kan bondo. Pertama dengan harta. Harta tidak punya, bahu dengan tenaga. Tenaga sudah lemah, pikir. Ya. Kemudian baru nek perlu sak nyawa nih. Kenapa? Karena jihad di Indonesia itu kalau dengan nyawa, dengan mengangkat senjata, berperang, itu enggak ada. Kita hidup di negara yang adil, makmur, aman, sentosa. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berarti kita tidak perlu jihad. Nah, ini salah. Ini framing yang salah dari orang-orang kafir, orang-orang barat, di framing bahwa yang namanya jihad itu hanya perang. Jihadis itu hanya ngangkat senjata. Ini salah. Ini dalam rangka untuk apa? Untuk menjauhkan umat Islam dari jihad. Padahal yang namanya jihad kan dengan harta, dengan pikiran, dengan tenaga. Nah, kalau ingin jihad dengan nyawa di mana Palestina sana atau di Afghanistan makanya. Di Afghanistan pun kan sekarang sudah tidak ada jihad dengan perang karena sudah merdeka. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada inti pokok dasar kita. 1 Muharram kita dasari, atau bulan Muharram ini kita dasari dengan surat At-Taubah ayat 20 terhadap refleksi kemerdekaan kita bulan Agustus ini. Itu sangat-sangat klop, sangat-sangat nyambung, karena bulan Agustus, khususnya tanggal 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan kita, hari kemenangan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus tahun 45. Dan kalau kita lihat, kemerdekaan Indonesia ini tidak lepas dari 3. Surat At-Taubah ayat 20. Iman, keyakinan kita pasti menang, kita pasti merdeka. Kemudian hijrah itu berubah, kita proses. Yang tadinya hanya berperang dengan senjata, berperang dengan bambu runcing, ditambah lagi dengan berperang secara intelektual ataupun perundingan. Nah, kedua-duanya ini kita lakukan dengan kesungguhan. Dan itu terjadi ataupun bisa mengimbas kepada siapapun. Artinya siapapun yang ingin tinggi derajatnya, siapapun yang ingin diberi kemenangan, baik secara pribadi, organisasi, ataupun negara, itu syaratnya 3. Iman itu adalah keyakinan, hijrah itu harus berproses, jihad itu harus kesungguhan dalam berproses itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini.
refleksi bulan Muharram dengan bulan Agustus. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Tidak ada niat lain kecuali hanya usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk Ustaz Basuki Yulianto yang sudah menyampaikan begitu banyak ilmunya pada pagi hari ini. Ini sudah ada satu pertanyaan Ustaz. Kami bacakan untuk pertanyaannya. Bagaimana tips mempertahankan keimanan dalam masa pandemi? Monggo Ustaz. Tips mempertahankan keimanan dalam masa pandemi. Memang di dalam Al-Hadis Rasulullah menyampaikan, Al-iman yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan kadang-kadang berkurang. Kapan bertambahnya iman? Yazidul iman bitta'ah. Iman akan bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yankusu bil ma'siyah, dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Maka mari kita ikuti saja apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingin bertambah iman, maka bertambahlah ketaatan. Sholat 5 waktu berjamaah. Tiada sholat kecuali dengan berjamaah. Tidak hanya cukup jamaah, setelah sholat jamaah, tambah dengan apa? Dengan sunnah-sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Sholat sudah, rawatib sudah, tambah lagi dengan sholat tahajud di sepertiga malam yang terakhir. Tambah lagi di sholat duha. Jadi ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, tidaklah seorang yang beriman itu puas dengan ibadahnya sampai akhir daripada tujuannya adalah surga. Artinya sebagai orang yang beriman tidak boleh cepat puas. Alhamdulillah saya sudah sholat, meskipun Senin Kamis. Sholat kok Senin Kamis gitu. Mas Soleha itu puasa ya. Jangan puas. Alhamdulillah saya sudah sholat 5 waktu meskipun belum berjamaah. Ini namanya belum puas dengan ibadah. Alhamdulillah saya sudah sholat berjamaah. Ya boleh-boleh saja kita bersyukur, tetapi mari kita lihat. Kita lihat contoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jangan cepat puas dengan amal ibadah kita. Sampai target tujuan utamanya adalah surga. Apalagi pada masa pandemi ini ya. Masa pandemi ini kan sedikit-sedikit ada orang meninggal, tetangga, saudara, teman yang kita kenal. Ini sudah lengkap ini. Artinya lengkap itu sudah mewakili semua. Saudara juga ada yang meninggal, tetangga juga banyak, yang kita kenal juga banyak. Ini orang-orang yang hebat-hebat itu juga banyak yang meninggal. Jadi masa pandemi ini dari seluruh yang kita kenal komponen masyarakat itu, komponen yang kita lihat itu sudah mewakili ada yang meninggal semua. Bahkan minta maaf umpamanya, oh yang kemarin itu sehat saja kok, enggak pernah kelihatan sakitnya, enggak pernah dirawat di rumah sakit, opname umpamanya gitu. Opname selama sekian hari karena sakit ini kok sekarang meninggal. Itu artinya dalam musim-musim pandemi ini kita harus banyak kembali kepada Allah dengan mempertebal keimanan, memperbanyak ibadah, menambah amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustadz, ini sebenarnya belum ada yang bertanya lagi. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, Ustadz bisa memberikan kesimpulan akhir Ustadz. Alhamdulillah bahwa kesimpulan kita tentu saja kembali kepada apa yang saya sampaikan. Semangat kita adalah semangat perubahan. Di dalam surat At-Taubah ayatnya 20. Jadi orang yang mau berubah
itu harus yakin dengan perubahannya, dan keyakinan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perubahan menuju Allah, pasti kita harus berproses. Apa prosesnya? Minadzulumati ilan nur. Jadi dari kegelapan menuju ke terang benderang. Dari kegelapan menuju cahaya Allah. Nah, bagaimana kita menuju cahaya Allah? Kita jadikan Allah sebagai pelindung, pemimpin pola hidup kita. Nah, dalam semuanya ini pasti ada godaan, ada benturan, ada ujian. Maka untuk menepis semua godaan, ujian, benturan ini, kita harus penuh dengan kesungguhan, yaitu jihad. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ini saja, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.